Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube-nya Ada Matematika. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bilangan rasional. Nah, di video sebelumnya kita kan sudah mengenal ya apa sih himpunan bilangan rasional, bagaimana sih bentuk dari himpunan bilangan rasional itu sendiri. Nah, namun pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih cara kita mengubah bentuk pecahan paper kini ke dalam bentuk desimal dan maupun juga sebaliknya. Sebenarnya secara umum sudah pernah kita ketahui juga ya cara mengubah pecahan biasa atau campuran ke desimal maupun sebaliknya. Itu waktu zaman SD dan SMP kita sudah pernah mendalaminya. Nah, namun pada konteks bilangan rasional ada pengembangannya sedikit, yaitu apa? Yaitu bagaimana sih kalau misalkan ternyata dia tuh bentuknya desimal berulang gitu. Nah, kalau misalkan pecahan biasa atau campuran kita ngubah ke desimal, sebenarnya caranya masih sama ya. Kita bisa menggunakan pembagian bersusun atau porogapit ya kalau orang Jawa nyebutnya ya. Nah, tapi kalau misalkan untuk sebaliknya, ini caranya akan sedikit berbeda ya dengan cara yang pernah didapatkan waktu SD ya gitu. Yaitu seperti apa? Kita lihat aja langsung ke contohnya. Nah, di sini ada contohnya 0,3333 dan seterusnya. Jadi dia akan berulang setiap satu angka gitu kan ya. Dan di sini ada dua cara ya untuk menentukan eh, bentuk pecahan biasa dari bilangan desimal ini. Nah, caranya adalah kalau misalkan di cara pertama, kita bisa memisahkan bilangan ini adalah sama dengan X. Nah, kita lihat karena ini berulang setiap satu angka, otomatis nanti kedua ruas kita kalikan dengan 10. Jadi nolnya ada 1. Nolnya 1. Yaitu jadi 10X. Dan di sini 0,333 dan seterusnya kalau kita kalikan 10 sebenarnya dia adalah 3,333 dan seterusnya. Kan tiganya kan nggak ada ujung ya, bukan stop di sini ya gitu. Nah, dari sini bisa kita kurangkan deh kedua ruas. Yaitu apa nih? 10x kita kurangkan dengan x jadi apa nih? 9x kan ya. Sedangkan 3,3333 dan seterusnya kita kurangkan dengan 0,3333 dan seterusnya. Ini adalah sama dengan 3. Sehingga kita perolehlah 3 sama dengan 9x. Nah, dari sini, x-nya ini adalah sama dengan 3/9. Pertanyaannya, apakah 3/9 ini udah selesai atau gimana? Jawabannya belum ya. Kenapa? Kita ingat lagi, kalau FPB dari pembilang dan penyebut itu harus sama dengan 1. Atau dengan kata lain, dia bentuk paling sederhana. Oleh karena itu, kita sederhanakan dulu pecahannya ya. Ini kan 3/9. Sama-sama habis dibagi 3 kan ya. Otomatis kita bagi aja 3 di pembilang dan penyebut. Jadi sama dengan 1/3. Seperti itu ya. Nah, terus bagaimana dengan cara kedua? Nah, cara kedua ini caranya adalah kita lihat angka di belakang koma. Dia kan berulang setiap satu angka ya. Berarti kan setelah 3, dia 3, 3 gitu kan ya. Otomatis kita bisa langsung tembak aja. Pembilangnya adalah 3. Kemudian dibagi berapa? Nah, kalau dalam penyebut dia pasti apa namanya adalah angka 9. Tapi berapa banyak angka 9-nya tergantung perulangannya ya. Karena kan di sini dia berulang setiap satu angka aja ya. Otomatis angka 9-nya hanya ada satu aja gitu. Sehingga jadinya adalah 3/9. Dimana kalau kita sederhanakan, dia juga hasilnya adalah 1/3. Seperti itu ya. Gitu. Nah, tapi perlu diperhatikan ya, untuk cara kedua ini hanya bisa digunakan jika angka di depan komanya ini adalah 0 gitu. Nah, kalau misalkan dia bukan 0, cara kedua ini tidak bisa digunakan. Dan oleh karena itu kita harus menggunakan cara pertama ini. Nah, itu kalau misalkan berulang setiap satu angka. Bagaimana kalau dia berulangnya setiap dua angka, katakan gitu. 0,727272 dan seterusnya. Cara pertamanya sama ya, kita memisalkan ini sama dengan X dulu. Nah, kemudian kita lihat. Di sini dia berulang setiap dua angka kan ya, 72, 72, 72, dan seterusnya. Otomatis kedua ruas kita kalikan dengan 100. Kalikan dengan 100 berarti apa nih? Nolnya ada 2 kan ya gitu. Jadi apa ini?
Jadi 72,7272 dan seterusnya ini sama dengan 100x. Dari sini bisa kita kurangkan deh. 100x kita kurangkan dengan x, yaitu adalah 99x kan ya. Kemudian apa nih? 72,7272 dan seterusnya dikurangi 0,727272, ini adalah 72. Atau dengan kata lain nanti diperolehlah x-nya sama dengan 72 per 99. Atau kalau kita sederhanakan ya, ini sama-sama dibagi 9 habis gitu kan ya. Jadi berapa ini? 8 per 11. Nah, untuk di cara kedua ini, caranya adalah kita bawa ke bilangan yang di belakang komanya. Yaitu sama dengan berapa? Yang pertama kan di sini kan tiap dua angka kan berarti 72, 72, 72 gitu kan ya. Otomatis pembilangnya adalah 72. Dibagi berapa? Nah, ingat di sini kan berulangnya setiap dua angka. Karena berulangnya setiap dua angka, otomatis nanti dibagi dengan 99. 9-nya ini ada 2. Nah, karena dia 72 per 99, itu ya. Kita bagi aja dulu sama 9 di pembilangan dan penyebut sama kayak tadi ya. Jadi 8 per 11. Seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana sih kalau misalkan dia berulangnya setiap 3 angka? Sama kayak tadi. Yaitu ini sama dengan X. Nanti kedua ruas kita kalikan dengan berapa nih? Kan ini berulang setiap 3 angka ya. Berarti dikalikan dengan 1000X. Nolnya ada 3. Atau nanti di sini jadi 180, 180, 180 dan seterusnya. Dimana kalau nanti kita kurangkan ini jadi apa nih? 180 kan ya, sama dengan berapa nih? 999x. Sehingga nanti dapat ditemukan bahwa x-nya adalah sama dengan 180 per 999. Kedua pembilang dan penyebut ini sama-sama habis bagi 9 kan ya, gitu. Jadi berapa nih? 20 per 111. Kayak gitu ya, gitu. Cara keduanya sama ya. Apa nih berarti? 180 per. Karena berulang setiap 3 angka, otomatis 9-nya ada 3. Jadi 999 bagi 3 di pembilang dan penyebut. Bagi 9 di pembilang dan penyebut, jadi 20 per 111. Seperti itu ya. Ya, begitulah. Nah, bagaimana kalau misalkan berulang setiap n angka? Berarti nanti di sini dikali 10 pangkat n ya, gitu. Dengan n-nya dia berulang setiap berapa angka gitu. Kemudian di cara keduanya, berarti nanti ditulis angka bilang itu angka yang ada di ini aja di belakang desimalnya sampai perulangannya tuh di mana gitu. Dibagi dengan 999 dan seterusnya sampai angka 9 itu sebanyak, dia ini perulangannya ada setiap berapa angka gitu. Nah, kayak gitu ya. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penjelasannya. Oh ya, sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa untuk di-like dan komen video ini, serta jangan lupa juga di-subscribe dan share channel YouTube-nya Ada Matematika untuk melihat video pembelajaran matematika yang lainnya. Kalau gitu, kita tutup dulu untuk video ini. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!